Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap makhluk di muka bumi ini diciptakan Allah dengan tujuan dan keunikan masing-masing. Di antara semua ciptaan itu, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Satu makhluk yang bukan hanya diberikan jasad yang indah, tetapi juga diberikan amanah, akal, dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi sesungguhnya keistimewaan itu bukanlah tanpa tanggung jawab. Allah memuliakan manusia karena ia mampu memikul amanah yang bahkan langit, bumi, dan gunung pun tak sanggup memikulnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Namun sayangnya tidak semua manusia hidup sesuai kemuliaannya. Banyak yang lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan sifat-sifat rendah, hingga tanpa disadari menyerupai tabiat hewan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar tidak melakukan 3 perbuatan yang bisa menjadikan manusia seperti hewan atau binatang. Yang pertama, menarik kembali pemberian seperti anjing menjilat muntahannya sendiri. Salah satu sifat tercela yang diingatkan Rasulullah adalah kebiasaan menarik kembali hadiah atau pemberian yang telah diberikan. Sebuah perbuatan yang secara syariat sangat tidak beradab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matsalu alladzi yarji'u fi hibatihi kal kalbi yaqi'u suma ya'udu fi qaihi.
yang artinya perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari. Bisa dibayangkan betapa rendahnya sikap ini sampai-sampai Nabi menyamakannya dengan perbuatan seekor anjing. Memberi lalu mengambil kembali adalah bentuk kehinaan akhlak. Maka jangan sampai kita tergoda melakukannya meskipun hanya di dalam hati. Yang kedua adalah berlebihan dalam berbicara seperti sapi yang mengunyah rumput. Sahabat yang beriman, manusia memang dianugerahi akal dan lisan untuk menyampaikan kebaikan. Tapi bila lidah tidak dijaga, bisa menjadi alat yang membinasakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun." Sesungguhnya orang yang paling kubenci dan paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka berbicara berlebihan, menyombongkan diri dalam kata, dan memamerkan kefasihan. Hadis riwayat Tirmizi. Sanad hadis ini adalah hasan. Syekh Hasan bin Ali Al-Fayyumi menjelaskan bahwa lidah yang terlalu sering digerakkan dengan sombong dan pamer seolah seperti sapi yang mengunyah rumput terus-menerus tanpa henti. Padahal berbicara itu adalah amanah, bukan untuk pamer atau menunjukkan kehebatan diri. Yang ketiga adalah gerakan sholat yang menyerupai hewan. Dalam ibadah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa menasihati kita agar menjaga adab dan kesopanan, terutama saat sholat. Ada beberapa gerakan yang bila tidak diperhatikan bisa menyerupai hewan. Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabsut zira'aihi inbisatal qalb." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah membentangkan tangannya seperti anjing. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Syib radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang kami dari 3 perkara dalam sholat, yaitu mematuk seperti gagak, duduk seperti hewan buas, dan menetap di tempat seperti unta. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun sebagian ulama menilai hadis ini adalah dhaif, namun didukung oleh praktik para sahabat. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan tentang larangan mengibaskan tangan saat salam seperti ekor kuda. Menggerakkan tangan ke kanan dan kiri saat salam seperti kibasan ekor kuda bukanlah ajaran Nabi. Yang benar adalah meletakkan tangan di paha dan memberi salam dengan tenang. Sahabat seiman, begitu mulianya Islam hingga tata cara duduk, berbicara, bahkan memberi sesuatu pun diajarkan dengan adab. Islam tidak hanya ingin manusia menjadi baik, tapi juga menjadi makhluk yang bermartabat. Sayangnya dalam masyarakat kita terkadang ada ajaran atau larangan yang disampaikan tidak berdasarkan dalil yang kuat. Misalnya sebagian orang mengatakan bahwa jika tertawa keras saat sholat, maka sholatnya batal. Padahal ini adalah hadis palsu yang tidak ada asalnya. Yang benar, tertawa terbahak-bahak dalam sholat
memang membatalkan sholat, tetapi dasarnya adalah ijma' ulama, bukan hadis yang sahih. Maka penting bagi kita untuk terus belajar dan menyaring setiap nasihat yang kita terima dengan ilmu dan dalil yang sahih. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita hidup dengan menjunjung tinggi akhlak manusia yang sejati. Jangan serupakan diri kita dengan hewan, baik dalam sikap memberi, dalam berkata-kata, maupun dalam beribadah. Jadilah manusia yang selalu menjaga lisannya. Jadilah manusia yang jika memberi tidak berharap kembali. Jadilah hamba yang khusyuk dalam sujudnya, bukan sekedar gerakan, tapi komunikasi dengan Rabb-Nya. Semoga kita senantiasa dibimbing untuk menjaga kehormatan sebagai makhluk termulia, dan semoga setiap langkah kita mendekatkan kita kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.